Hai guys, selamat datang kembali di Enter Movies Channel. Video yang telah saya upload sebelumnya adalah 7 rekomendasi film zombie Korea selain Train to Busan dan Peninsula. Pada video kali ini saya akan membahas kembali film asal Korea. Selain film zombie, film psikopat Korea juga sangat menarik alur ceritanya. Oleh karena itulah saya akan merekomendasikan ke kalian 10 film psikopat asal Korea yang terbaik dan wajib banget ditonton selain drama-dramanya yang bikin baper. Sebelum lanjut, bagi kamu yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa subscribe channel ini agar kamu dapat update info tentang rekomendasi film yang tentunya seru buat ditonton. The Neighbors 2012. Hal paling mengerikan dari seorang psikopat adalah kita nggak bisa menilainya begitu saja. Dia bisa saja berbaur dengan nggak ada orang yang tahu kalau sebenarnya dia adalah seorang psikopat. Itulah yang diceritakan di film ini. Yoseon pulang sekolah seperti biasanya. Dia pulang sendiri dari halte bus. Tapi ternyata dia nggak pernah sampai. Berselang 10 hari mayatnya ditemukan di dalam koper. Itu bukan kasus satu-satunya karena beberapa hari kemudian kejadian serupa terulang. Dugaan sementara pelakunya tinggal di kompleks apartemen yang sama. Artinya dia adalah salah satu tetangga korban. Para penghuni apartemen itu pun menduga-duga siapakah pelakunya. Manhole 2014. Cerita dimulai dengan banyaknya kasus orang hilang. Salah satunya adalah Song Yi, pelajar dan anak perempuan dari Jongho. Sebagai langkah awal mencari putrinya yang hilang, dia melaporkan kasus itu ke polisi. Ternyata putrinya bukan satu-satunya orang yang hilang di daerah sana. Psikopat itu memanfaatkan kegelapan dan lubang got dalam setiap aksinya. Adegan penyiksaan di film ini nggak banyak, tetapi lebih dari cukup untuk memancing ketegangan. Alur ceritanya sangat halus tapi menegangkan. Apakah psikopat itu bisa dihentikan? Apakah para korban selamat? Rasakan sendiri sensasi tegangnya dengan menonton film ini. Dark Figure of Crime 2018. Kamu mungkin pernah mendengar kalau kebanyakan dari psikopat adalah orang jenius. Seperti itulah Tae-oh, pembunuh berdarah dingin yang mampu mengelabui aparat penegak hukum. Bahkan dia mampu menggeruk keuntungan material dari kemampuannya yang mengelabui polisi. Dia tahu caranya mengelak, langkah sampai di aspek-aspek hukum yang bisa menguatkan pengakuannya dan menguntungkan posisinya. Kali ini dia berhadapan dengan Hyun-min, seorang detektif yang pantang menyerah. Apakah Hyun-min akan terperdaya seperti petugas-petugas sebelumnya? Silakan tonton sendiri. Black House 2007. Seorang psikopat berbeda dengan manusia pada umumnya. Dia nggak bakal merasa bersalah jika melakukan tindak kejahatan demi kesenangannya. Film ini bercerita tentang Jun-oh, seorang agen asuransi yang mencari klien. Suatu hari dia mendatangi rumah kliennya, namun kliennya itu berbeda dengan klien yang lainnya. Jun-oh curiga kalau kliennya itu pembunuh demi mendapatkan klaim asuransi. Dia ditelepon dan diminta datang ke rumah kliennya. Sesampai di sana, dia mendapati anak laki-laki yang gantung diri. Karena curiga, Jung-oh menahan klaim dan kasus itu ternyata lebih mengerikan daripada yang ia bayangkan. The Gift Hands tahun 2013. Ada 3 pihak yang mengisi cerita film ini. Chong Dong, seorang detektif yang dinilai tidak kompeten dalam pekerjaannya. Seorang pria muda misterius yang diperankan oleh Kim Bum. Dia mempunyai kemampuan psikometri. Dia bisa membujuk benda dan makhluk hidup hanya melalui sentuhan. Lalu seorang psikopat yang menculik anak-anak. Waktu menangani kasus penculikan dan pembunuhan, Chong Dong melihat sebuah grafiti di dinding yang memperlihatkan kronologi kejadian itu. Grafiti itu dibuat oleh seorang pemuda misterius.
Meski awalnya mereka berseteru, Cheong-dong bekerja sama dengan dia karena korban psikopat itu terus berjatuhan. VIP 2017. Biasanya Lee Jong Suk memerankan karakter baik-baik dalam drama yang dibintanginya. Di film ini dia mendapat peran sebagai psikopat. Dia memerankan karakter Kim Gwang, yaitu seorang VIP di Korea Utara. Latar belakang dan keluarganya membuat dia menjadi sosok yang sangat penting dan tak tersentuh. Kim Gwang adalah tersangka untuk berbagai kasus pembunuhan sadis di berbagai tempat. Chae-do, seorang detektif asal Korea Selatan, berambisi untuk membawanya ke jalur hukum. Masalahnya, dia dilindungi oleh orang-orang penting yang berkuasa. Akankah Chae-do berhasil menghentikan Kim Gwang? Silahkan tonton sendiri. Bluebird 2017. Setelah bercerai, Seung Hoon tinggal sendiri di sebuah apartemen dekat tempat praktiknya. Dia adalah seorang dokter yang pendiam dan cenderung cuek. Dia tinggal di apartemen milik Seung Gun. Sebelumnya dia tidak merasakan keanehan apapun, tapi pada suatu hari ada mayat tanpa kepala ditemukan. Seung Hoon mulai curiga ketika ayah Seung Gun berobat ke kliniknya. Saat diberi obat, ayah Seung Gun membahas tentang pembunuhan. Bahkan dia menceritakan langkah-langkah kejadiannya. Seung Gun semakin curiga ketika mantan istrinya hilang enggak lama setelah mengunjungi Seung Gun. Apakah Seung Hoon bisa membuktikan kecurigaannya? Silakan tonton sendiri. The Chaser tahun 2008. Garis-garis PSK pelan-pelan menghilang. Pada awalnya, Jong-hoo yang mantan seorang polisi yang gak mengira ada yang aneh dengan hilangnya garis-garis itu. Lama-kelamaan dia mulai curiga, terutama ketika garis-garis yang menghilang itu dipesan oleh satu nomor telepon yang sama. Jong-hoo pun mulai melakukan penyelidikan. Nomor itu dimiliki oleh seorang psikopat bernama Yong-min. Untuk memancing psikopat itu, Jong-min mengutus Min-jin. Apakah Jong-hoo berhasil menghadapi psikopat itu? Lihat aksi Kim Yo-seok yang memerankan Jong-hoo di film ini. Memory of Murder 2017. Kim Byung-soo menderita dementia, karena itulah terkadang dia tidak ingat siapa dirinya. Dia tidak ingat kalau di masa lalu dia adalah seorang pembunuh berantai yang kasusnya tidak pernah terungkap. Bahkan sesekali tubuhnya refleks memeragakan gerakan pembunuhan kepada putrinya. Suatu hari, dia tidak sengaja menabrak mobil milik Tae-jo sampai bagasinya lepas. Dia turun dan mendapati ada koper berlumuran darah manusia di mobil itu. Dia merasa kalau Tae-jo adalah pembunuh berantai, apalagi Tae-jo adalah pacar dari putrinya. Byung-soo melaporkan Tae-jo, tapi laporannya ditolak karena penyakit yang dideritanya. I Saw the Devil tahun 2010. Film ini tidak cocok untuk jiwa-jiwa yang lemah. Beberapa adegannya di film ini memang sadis dan sangat brutal. Film ini bercerita tentang Hyun yang diperankan oleh Lee Byung-hyun. Dia ingin balas dendam karena tunangannya dibunuh dalam keadaan sedang hamil. Caranya pun sadis, dia diculik lalu dimutilasi oleh Jang Chul. So Hyun yang memang seorang agen NIC memburu psikopat itu. Dia tidak ingin psikopat itu tertangkap, diberi hukuman setimpal atau apapun, karena dia ingin balas dendam dengan tangannya sendiri. Apakah So Hyun mampu menangkap lalu membalaskan dendamnya? Silakan tonton sendiri.
Itulah tadi ke-10 rekomendasi film psikopat asal Korea yang telah berhasil saya rangkum untuk kalian semua. Jangan lupa tekan like jika kalian suka dengan video rekomendasinya. Jangan lupa tekan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update video baru dari Enter Movies Channel. Dan jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga tahu. Demikianlah rekomendasi film kali ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.